Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siva Nabila, asal kelas 10 MIPA 2 dan asal sekolah SMA Negeri 3 Rangkas Bitung. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pelajaran bahasa Indonesia tentang mengidentifikasi teks biografi atau yang disebut dengan mengidentifikasi struktur teks biografi. Nah, sebelum kita lanjut ke strukturnya, sebelumnya kalian harus mengetahui apa itu teks biografi, apa ciri umum teks biografi, setelah itu kita lanjut ke struktur teks biografi. Nah, untuk kali ini saya akan langsung menjelaskan mengenai teks biografi. Oke, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian-pengertian dari struktur teks biografi. Jadi struktur teks biografi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada orientasi, yang kedua ada kejadian-kejadian penting atau peristiwa-peristiwa penting, dan yang ketiga ada reorientasi. Oke, jadi yang pertama itu ada orientasi atau setting atau aim. Itu berisi informasi mengenai latar belakang, kisah atau peristiwa yang akan diceritakan selanjutnya untuk membantu atau menginformasikan pendengar baik pun pembaca. Jadi orientasi itu yang dimaksud itu berkenaan dengan ihwal siapa, kapan, di mana, dan bagaimana kejadian tersebut terjadi. Nah, yang kedua ada kejadian penting atau peristiwa-peristiwa penting. Peristiwa-peristiwa penting berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami oleh tokoh. Dalam bagian ini mungkin pula disertakan komentar-komentar pencerita pada beberapa bagiannya. Yang ketiga ada reorientasi. Reorientasi berisi komentar evaluatif atau pernyataan kesimpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Bagian ini sifatnya opsional ya, yang mungkin ada atau tidak ada di dalam teks biografi. Jadi kalau reorientasi itu tidak terlalu penting, mau ada mau enggak, itu tetap bagian dari teks biografi. Nah, pada kali ini saya akan mengidentifikasi struktur teks biografi yang berjudul Georgesa, si jenius dari Papua. Disimak baik-baik ya guys. Nah, yang pertama ada orientasi. Saya akan membacakan teksnya, kemudian saya akan menyebutkan bagaimana struktur-strukturnya tersebut. Georgesa, si jenius dari Papua. Ia dikenal sebagai sang jenius dari Papua. Ia lahir di Manokwari pada 22 September 1986. Sejak kecil, dia sering tinggal berpindah-pindah mengikuti orang tuanya. Bahkan, tak jarang, dia hidup terpisah dari orang tuanya. Dia adalah seorang pemenang lomba First Step to Nobel Prize in Physics pada tahun 2004 dari Indonesia. Makalahnya berjudul Infinite Triangle and Hexagonal Lattice Networks of Identical Resistors. Rumus penghitung hambatan antara dua titik rangkaian resistor yang ditemukan diberi nama sendiri yaitu Georgesa Formula. Prestasi pemuda berusia 19 tahun ini sangat mengagumkan. Rumus yang ditemukannya berhasil memenangkan First Step to Nobel Prize in Physics yang mengungguli ratusan paper dari 73 negara yang masuk ke meja juri. Para juri yang terdiri atas 30 jawara fisika dari 20 negara itu hanya membutuhkan waktu 3 hari untuk memutuskan pemuda 17 tahun asal Jayapura ini menggondol emas. Nah, itu termasuk orientasi karena berisi ihwal siapa, kapan, di mana, dan bagaimana cerita tersebut dijelaskan. Nah, yang kedua ada kejadian-kejadian penting atau peristiwa-peristiwa penting. Peristiwa-peristiwa penting itu jadi kalian tidak harus merangkum semuanya. Jadi kalau aku sih di poin-poinin aja, jadi kayak nomor 1 peristiwa pentingnya ini, paragraf ini gitu. Jadi aku bakal ngejelasin kayak gitu. Yang pertama ada, ia bertutur karena minimnya ekonomi keluarga. Oge sering tidak masuk sekolah ketika SD hingga SMP. Jarak dari rumah ke sekolah sekitar 10 km. Oge harus naik taksi.
angkutan umum dengan ongkos 1.500 sekali jalan. Itu berarti 3.000 pulang pergi. Tidak bisa jajan untuk naik taksi. Saja mama sering tidak punya uang. Kalau Oge mau makan harus pulang ke rumahnya, katanya. Itu peristiwa penting yang pertama. Sekarang yang kedua. Selepas SD dan SMP yang kerap diwarnai bola sekolah itu, Oge diterima di SMUN 3 Buper Jayapura. Ini adalah sekolah unggulan milik pemerintah daerah yang menjamin semua kebutuhan siswa, mulai dari seragam, uang saku, hingga asrama. Kehausan intelektualnya seperti menemukan oase di sini. Ia mulai mengenal internet dari jagat maya. Ini ia mendapatkan macam-macam teori, temuan, dan hasil penelitian para pakar fisika dunia. Yang ketiga, kebrilianan otak mutiara hitam dari timur Indonesia ini mulai bersinar ketika pada tahun 2001 ia menjuarai lomba Olimpiade Kimia tingkat daerah. Itu terdapat di paragraf 8. Nomor selanjutnya, nomor 4. Oge kemudian membuktikan bahwa kepergiannya bukan sesuatu yang sia-sia. Itu terdapat di paragraf 9. Yang kelima, di Jakarta, ia digembleng khusus oleh Bapak Fisika Indonesia, yaitu Profesor Yohanes Surya. Terdapat di paragraf 10. Nomor 6. Setelah menerima penghargaan itu, George mendapat banyak fasilitas. Terdapat pada paragraf 11. 7. Freedom Institute menawari George kuliah di luar negeri. Itu terdapat paragraf 12. 8. Rizal Malarangeng mengusulkan agar dirinya memilih Amerika. Itu terdapat di paragraf 13. 9. Di jurusan Aerospace Engineering alias Teknik Dirgantara itu terdapat paragraf 14. Saking sulitnya, orang Amerika selalu bilang paragraf 15. Ada alasan khusus dirinya suka pesawat terbang. Terdapat paragraf 16. Kalau nggak bisa menerbangkan pesawat. Paragraf 17. Yang ke-13, ada tahun pertama di Amerika sangat sulit bagi George. Terdapat pada paragraf 18. Yang terakhir, nomor 14, yaitu oleh karena itu, tahun pertama George tak langsung kuliah. Dia belajar bahasa di sekolah bahasa Inggris English Language Service di Cleveland, negara bagian Ohio, Amerika Serikat. Selama setahun, dia ngebut belajar bahasa, mulai pukul 8 hingga pukul 17.00. Dia melahap materi-materi bahasa Inggris. Saya mempelajari lagi gramar dan kosakata. Jelas anak bungsu pasangan Silasa dan Nelly Wafem itu. Dan George lulus pada akhir 2009. Itu terdapat di paragraf 19. Itu dia peristiwa-peristiwa penting. Ada 14 peristiwa-peristiwa penting yang dapat saya temukan di teks ini. Selanjutnya ada reorientasi. Nah, di reorientasi ini terdapat di paragraf 20 yang berisi George lulus pada akhir 2009. Kini dia bekerja di perusahaan internasional yang bergerak di bidang migas sembari bantu-bantu di lembaga yang memberinya beasiswa, Freedom Institute. 3 minggu ini aku di Jakarta, nanti ke laut lagi, katanya. Nah, dari penjelasan di atas, semoga kalian dapat memahami dan mengerti mengenai apa yang saya bicarakan dan apa yang saya bahas. Itu dia struktur teks biografi terdapat 3, oke? Jadi sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang meyakinkan atau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.